fi hadzal lail ikraman lam yarah min al-duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur. Wahai al-hadirun wal hadirat, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bahwa pada malam hari ini kita masih melanjutkan berkenaan dengan faraid. Mungkin bisa saja satu malam lagi, dan tentunya yang kita bahas adalah hal-hal yang melahirkan perbedaan, karena topik kami bukan membahas masalah fiqh dalam arti khusus atau fiqh yang lazim dipelajari, yang secara berurut, karena ini sudah dibahas oleh ustadz-ustadz kita, apalagi pada masa Pak Syukri telah menjelaskan secara berlanjut berhubungan dengan hukum fiqh ini, sejak dari bersuci dan sampai kepada hal-hal lain. Jadi kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu jawaban, perlu dipahami, dan perlu perlu disikapi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Islam dan khususnya yang di Aceh. Memang ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting, ya, sehingga disebut dengan ilmu faraid ini nisful ilmi, separuh ilmu. Kami sendiri sudah mencoba. Kenapa ilmu faraid ini separuh ilmu? Apakah separuh lagi ilmu bermacam-macam, sehingga yang kita pelajari ini sudah separuh? Berarti Islam ini sangat sempit. Faraid saja sudah separuh ilmu. Barangkali makna daripada nisful ilmi ini adalah banyak hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu menghitung, matematik misalnya. Kemudian demikian pula tentang bahagian masing-masing ahli waris. Jadi bahagian ahli waris itu yang tentunya bisa berubah-ubah. Hari ini perempuan mendapat separuh kalau sendirian, kalau banyak mendapat 2/3. Bahkan perempuan bisa menjadi asabah. Jadi yang selama ini kita mengenal asabah hanya laki-laki, tapi juga perempuan juga mendapat nasabah ketika dalam kedudukan tersendiri. Jamaah yang berbahagia dan para pendengar di rumah, tentu saja yang perlu kita sikapi dalam bidang ini, bahwa untuk membagi-bagikan itu tidak bisa diingat semalam dengan ceramah. Itu harus dipelajari, dibaca, baik kitab dan sebagainya. Dan sekarang sudah ada modul yang dibuat oleh Majelis Ulama Aceh, MPU, Majelis Pertimbangan Ulama Aceh, yang kebetulan kami juga yang salah seorang yang menyusun draftnya, dan sudah disahkan, dan sekarang sudah barangkali sudah ada, apakah sudah dicetak, dan ini karena sudah lama. Memang ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam masalah mawaris ini. Terlepas ada yang berbeda, tapi sudah banyak yang semuanya sudah diterangkan. Adapun yang berbeda itu, maka berlakulah cara menyikapi yang berbeda, bagaimana dan sebagainya. Apalagi kami di pengadilan sudah sangat memahami tentang di mana saja
yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Bisa juga dalam kondisi faraid ini tergantung kepada kondisi yang meninggal. Ada yang meninggal karena musibah seperti tsunami. Jadi karena tsunami ini adalah meninggalnya termasuk dalam hukum kitab. Artinya kalau orang musibah bersama-sama, maka sesama musibah tidak saling mewarisi. Jangan ada menganggap karena airnya dari dari ulele. Jadi ulele, sedangkan adiknya di kota, maka jelaslah yang meninggal orang kota dulu. Maka orang yang orang ulele dulu, orang yang di luar ulele atau yang jauh dengan laut, meskipun juga menak musibah dan juga meninggal, maka dapat mewarisi. Maka disebutkanlah musibah karena tenggelam di laut, karena misal tsunami, atau karena hancur gedung, itu tidak dilihat lagi siapa yang duluan meninggal, kecuali diketahui yang satu meninggal dia patah kaki, kemudian dia masih hidup walaupun kemudian meninggal, itu bisa. Demikian pula orang yang kekerabannya dekat sekali, tapi dalam segi hukum faraid mahjub, dengan istilah di Aceh patah titi. Jadi ini patah titi sudah dibahas. Sekarang bagaimana hukum patah titi? Apakah benar mutlak tidak boleh mendapat? Ini juga satu masalah, nanti akan kita bahas secara khusus. Demikian pula ada suami yang istrinya banyak, itu bagaimana cara memperolehnya? Apakah 1/8? Kalau ada anak 1/4? Kalau tidak ada anak, maka masing-masing 1/4, sehingga semua harta sudah habis untuk istri-istri. Jadi ini juga dibahas. Tentunya sudah paham bahwa itu 1/4 untuk keseluruhan. Ini khusus masalah jumlah. Adapun harta-harta yang timbul karena kebersamaan atau harta seharkat, itu dihitung tersendiri. Demikian pula orang yang sudah hilang atau tidak diketahui lagi. Ini banyak dalam masyarakat, saudaranya tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu itu bagaimana? Ini masalah-masalah yang perlu dijawab, yang perlu dijawab, yang perlu dipahami. Maka orang kalau sudah tidak ada, tidak dibagi. Dengan tidak dibagi, bagaimana? Dibagi saja sesama yang tinggal. Sementara yang sudah hilang itu tidak diperiksa kenapa ia hilang. Maka ada ini dalam mazhab Syafi'i ditambah dengan Hanafi, ini seperti cenderung putusan hakim. Meskipun pendapat juga dari Syafi'i itu harus ditunggu 60 atau 70 tahun, karena umur umat Muhammad adalah 70 tahun, 6 dari 70 tahun, maka ditunggu dulu, setelah itu baru dibagi. Itu pendapat lama. Tapi cenderung, apalagi sudah ada ketentuan baru yang menerangkan bahwa itu adalah berdasarkan putusan hakim. Dan ini juga disetujui oleh banyak ulama. Meskipun Hanafi harus 4 tahun, Hambali 4 tahun. Yang jelas, orang yang tidak diketahui di mana, kalau tsunami mungkin sudah populer, kan tidak mungkin dia sendiri yang selamat, sedangkan tidak pernah ada kontak. Karena zaman sekarang orang kalau hilang bisa saja hari itu hilang, besok udah telepon, saya sudah di Thailand bersama dengan sepotong kayu, macam-macam lah. Jadi ini sudah diketahui hidup. Tapi sekarang kan lebih mudah komunikasi.
Ya, itu misalnya, itu bagaimana jawabannya. Kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan juga yang perlu dijawab, siapa yang membagikannya, apa yang menjadi masalah dalam cara membaginya. Yang pertama-tama, apakah Pak Kesi Tengku Imam dengan Pak Kesi, atau harus kawaket, atau harus pengadilan. Maka pada prinsipnya adalah pembagian harta pusaka itu adalah tanggungjawab daripada ahli waris. Ahli warislah yang mengaturnya. Bahkan tidak perlu harus membuat rapat membagi-bagikan harta. Semua ahli waris yang tersangkut dipanggil, bagaimana? Ini kan sudah jelas harta orang tua kita ini. Dan sebahagian ini sudah dihibahkan kepada anak-anak perempuan. Ini. Jadi bagaimana pendapat? Sudah setuju, sudah selesai. Tidak perlu, hanya saja supaya tidak ribut kemudian, maka ditandatangani oleh semua ahli waris dan diketahui oleh pimpinan desa, apakah Tengku Imam, Tengku Kesi, dan saksi-saksi. Dengan demikian cucu-cucunya tidak ribut lagi. Karena kalau tidak diketahui, cucunya bangkit, nenek kami tidak membagi hartanya, sehingga banyak pada ini, pada itu dan sebagainya. Ada harta sebahagian digelapkan oleh ahli waris, maka muncul lagi dan sebagainya. Ini permasalahan-permasalahan. Maka ada yang lebih penting dalam cara membagi. Siapa yang membagi? Yang membagi adalah orang yang bersangkutan. Tetapi yang lebih penting harus diadakan musyawarah kesepakatan. Ini yang penting. Kesepakatan walaupun ada lebih kurang, tidak ada masalah. Jadi yang penting semua ahli waris menandatanganinya. Memang karena biasa dalam pembahagian harta pada awalnya diterima. Kenapa diterima? Karena ada kesan dipaksa oleh yang kuat, terutama laki-laki. Ada juga yang perempuan lebih kuat, lebih keras daripada laki-laki, ada juga. Yang penting tidak ada paksaan dan tidak ada terpaksa, itu harus diterima. Maka tanda tangannya itu sudah selesai, karena perdamaian adalah Sayyidul Ahkam. Kalau nanti di pengadilan dibawa, itu disodorkan aja sudah selesai, tidak akan bangkit lagi. Ini menjadi pegangan daripada hakim. Kemudian selanjutnya dalam pembahagian itu, kalau dibagi oleh orang berapa fee-nya. Ini ada juga hubungan dengan fee. Fee-nya biasa ada yang menyatakan 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%, ada yang tidak menentukan. Jadi tergantung kepada kesulitan dalam menyelesaikannya. Dan yang kedua adalah sukarela, yang disebut dengan kegiatan sosial masyarakat, yaitu membagi harta-harta warga yang sudah meninggal, yang sehingga dapat diselesaikan. Bahkan masyarakat juga mengadu pada Pak Kesi, Pak Imam, ini harta belum dibagi. Maka sudah kemarin diterangkan, harta-harta itu harus segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Sehingga dengan tunda-tunda itu makin lama harta haram itu tidak jelas. Karena yang jelas sesuatu yang bukan haknya itu haram. Kalau sudah haram, dosa. Setiap harta haram tidak pernah ampun dengan memohon, ya Allah ampuni dosa saya, banyak mengambil harta orang tua dulu yang tidak saya beritahukan kepada saudara-saudara saya yang lain. Maka dianggap sudah selesai. Tidak. Kalau harta itu harus sepengetahuan yang bersangkutan atau izin. Maka inilah rumus di dalam hukum fiqh, yaitu al-aslu fil ibadah an-mal'u. Jadi prinsip dalam ibadah yang tidak diperintah jangan diada-adakan hukumnya. Ini tidak ada perintah lah agama. Kemudian kita tambah sedikit supaya indah
Tidak ada istilah indah yang sudah dinyatakan tidak boleh, yang tidak diatur, yang tidak diatur itu tidak boleh ditambah-tambah itu. Kemudian dalam rumus ibadah, i'tibaru fil muamalah nafsul amri. Kalau perhitungan, pertimbangan, kebijakan dalam hubungan dengan muamalah seperti faraid ini harus nafsul amri. Nafsul amri apa artinya? Hakikatnya apa? Kalau dia masih hidup, hartanya sudah di faraid, dia tetap ada jatah pada harta-harta yang sudah dibagi itu. Maka karenanya kalau tidak jelas, simpan saja jatahnya. Jadi kapan nanti dia kembali, atau dengan keputusan hakim. Jadi keputusan hakim itu sudah dapat menjadi pegangan. Demikian pula yang menjadi masalah, di samping masalah yang berhubungan dengan fee itu, maka ada istilah kami di Medan itu. Jadi kalau orang Aceh dalam faraid itu berpegang kepada mazhab Hanafi. Apa? Orang yang membagi harta berpegang pada mazhab Hanafi. Apa artinya? Hana tidak, fi tidak ada fi. Jadi ini lucu juga ya. Jadi tidak ada fi. Pembahagian harta pusaka tidak ada istilah fi dan sebagainya. Tetapi tergantung. Tapi saya rasa masyarakat Aceh sudah sangat sadar apa yang harus diberikan kepada orang yang telah menertibkan harta untuk ahli-ahli warisnya. Kemudian selanjutnya yang menjadi masalah pertanyaan juga, ini kami jawab yang menjadi masalah saja, berkenaan dengan hukum takziah. Hukum takziah apakah bukan masalah zikir tahlil dan sebagainya? Itu masalah ibadah. Jadi masalah hubungan dengan faraid adalah hubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Karena yang hukum takziah fardu kifayah itu sudah jelas, memandikan, salat, mengkafankan dan menguburkan, itu sudah jelas. Berapa biaya yang dibutuhkan sudah ada. Kebiasaan adat masyarakat, orang yang gali kubur berberapa dan sebagainya. Dan kemudian yang menjadi masalahnya adalah kegiatan-kegiatan selama hari-hari kematian. Meskipun pada umumnya kebetulan kami juga baru musibah, yaitu kakak kami meninggal karena dia seorang guru, murid-muridnya banyak, memang tidak bisa dibatasi lebih-lebih lagi dalam, tetapi karena di kampung tidak banyak masalah. Ini banyak sekali pengunjungnya dan semuanya kalau bukan karena ada sikap bantuan dari masyarakat sendiri atau dari pengunjung sendiri mungkin agak susah. Maka ternyata di pengadilan banyak orang berselisih dengan biaya pengeluaran. Apalagi pengeluarannya macam-macam bentuk, ada yang jelas hukumnya, ada yang timbul menurut hukum adat. Timbul menurut adat. Jadi ada yang 7 hari sudah, 10 hari sudah, 100, bahkan ada tahunan. Dan biaya-biaya semua dilaporkan. Kenapa kami tahu dilaporkan? Biaya untuk ini dipotong biaya acara-acara khanduri. Ada lagi yang masalahnya yang juga timbul, masalah biaya-biaya yang muncul zaman sekarang, yaitu biaya pengajian di kubur dan sebagainya. Saya tidak menerangkan hukum di kubur, sebab kita semua sudah dewasa dan tidak perlu dipersoalkan lagi, kecuali sudah jelas
apalagi kita bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sangat ketat dalam masalah penggunaan biaya. Nah, jadi kalau kita baca, memang ini sangat kontras dengan tradisi masyarakat Aceh dengan mazhab Syafi'i. Nah, sangat kontras. Artinya sangat kontras. Banyak sekali yang menimbulkan pertanyaan. Saya tidak menimbulkan dianggap menentang Syafi'i, tidak, karena ini juga banyak yang dianggap